Akhirnya, iOS 16.4 version RC atau rilis kandidat resmi dirilis sama Apple dini hari atau semalam tepatnya ya. Dan kedua iPhone di tangan gua, iPhone XR serta iPhone XS sudah menggunakan iOS 16.4 version RC atau rilis kandidat. Kira-kira apa saja yang baru? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 16.4 version RC. Gua kasih tahu disclaimer dulu. Version itu adalah versi rilis kandidat, alias versi dimana sebelum final resminya dirilis. Jadi RC itu adalah lanjutan dari version beta. Buat lo semua yang udah menggunakan version beta, lo bisa update ke versi RC ini dan lo bisa delete profil beta lo untuk langsung masuk ke iOS official kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, "Bang, kok gue belum kebagian iOS 16.4 ya?" Ya karena memang masih RC alias rilis kandidat. Versi lanjutan dari versi beta, di mana versi tersebut versi apa ya kalau dikatakan ya, satu sebelum final public untuk user dirilis kayak gitu ya. Dan gue mau ngasih tahu di sini bukan hanya iOS 16.4 aja yang dirilis versi betanya, tetapi adanya iPadOS 16.4 versi RC, macOS 13.3 versi RC, watchOS 9.4 versi RC, tvOS 16.4 versi RC, dan HomePodOS 16.4 versi RC. By the way, gue mau kasih tahu juga kalau teman-teman yang nggak kebagian iOS 16, ada updatean juga nantinya ya pada saat versi resmi dirilis, karena adanya iOS 15.7.4 dan iPadOS 15.7.4. Tetapi itu masih versi RC atau rilis kandidat ya. Oke, langsung kita bahas apa aja yang ada pada iOS 16.4 versi RC. Nah, di sini gue udah ada iPhone XR dan iPhone XS ya. Dan keduanya ini sudah gue update ke iOS 16.4 versi RC dengan size yang berbeda, karena versi RC itu versi yang harusnya udah besar ya, size-nya gede. Cuman ya setiap device itu tetap berbeda-beda size-nya. Di sini kelihatan kalau misalkan yang iPhone XR dan ini iPhone XS, kalian bisa lihat sendiri untuk iPhone XR itu size-nya di 5,06 GB dan untuk yang iPhone XS 5,2 GB ya. Lebih besar XS tentunya. Meskipun beda tipis lah, cuman tetap ini lebih besar si XS secara size update-nya. Tapi biasanya pada saat nanti versi public yang resmi dirilis nggak sampai sebesar ini kayak gitu. Oke, fitur yang pertama yaitu emoji baru yang ada pada iOS 16.4 dan ini masih versi RC. Ingat, kalian bisa lihat sendiri di layar ya, adanya emoji baru. Ini cukup banyak banget emoji barunya dan ini udah gue coba-cobain. Kemungkinan nanti akan gue cari tahu lagi setelah versi resminya dirilis, karena ini yang sebagian gue dapat ya, kira-kira emojinya ini. Dan ini adalah emoji baru. Oke, tentunya bisa menambah kalian saat ngetik chattingan ada emoji baru kayak gitu. Lalu selanjutnya pada bagian phone call, sekarang kita bisa menggunakan voice isolation ya. Biasanya itu cuman bisa di FaceTime aja. Jadi kalau misalkan di FaceTime, kita bisa edit mic mode ini menjadi voice isolation. Tapi sekarang tidak hanya FaceTime aja, untuk phone call juga bisa ya. Jadi untuk phone call di sini kalian juga bisa mengganti voice isolation. Cuman ini masih gue pelajarin karena gue nggak tahu nih. Karena tadi aja gue cobain di iPhone XS nggak bisa, di XR pun nggak bisa. Gue takutnya fitur tersebut hanya untuk iPhone 11 ke atas. Sayangnya iPhone 14 Pro gue ini masih menggunakan iOS 16.3.1, jadi gue nggak bisa memberitahu. Cuman berdasarkan berita yang sudah gue baca, di bagian phone call ini kalau kalian mau nelfon ya, kalian bisa mengganti mic mode. Oke, seperti halnya FaceTime seperti ini, mic mode, dan kalian bisa gunakan voice isolation. Oke, karena tadinya di phone call itu voice isolation nggak ada seperti itu. Selanjutnya, fitur duplikat yang ada pada aplikasi foto. Di sini kalian bisa lihat ya, fitur duplikat ini sekarang sudah mendukung apabila fotonya itu duplikatnya dari iCloud Share Library ya. Jadi semisal kalian punya foto yang saling sharing dengan teman kalian, duplikat ini sekarang sudah bisa mendeteksi foto dari iCloud Share Library seperti itu. Mungkin demonya atau contohnya akan gue jelaskan di versi resminya, karena kalau gue jelasin semua di sini nanti kalian nggak excited pada saat versi public resminya dirilis. Oke, lalu selanjutnya adalah fitur voice over. Voice over sudah bisa terhubung dengan aplikasi Weather. Cuman lagi-lagi nih gue nggak ngerti emang XR dan XS nggak kebagian atau gimana ya. Soalnya gue mencoba tidak berhasil, atau karena region kita di Indonesia bisa jadi fitur itu nggak kebagian. Kemungkinan akan gue jelaskan di versi resmi pada saat menggunakan 14 Pro. Karena gue takutnya ini biasanya Apple suka gitu tuh ya. Fitur-fiturnya dibeda-bedain antara XS, XR, 11 dan paling terbaru biasanya.
Oke, lalu selanjutnya ada pada bagian settingan namanya fitur dim flashing light. Oke, adanya di setting. Pada bagian settingan kalian pilih yang accessibility. Nah, di bagian accessibility ini kalian pilih yang motion. Ya, di sini ada fitur dim flashing light. Ya, ini kegunaannya buat apa? Apabila layarnya kedap-kedip, apa gimana, dia akan mereduce, ya. Kira-kira kayak flicker lah. Jadi kalau misalkan ada kedap-kedip, dia akan mereduce kedap-kedip di layar tersebut, kayak gitu. Intinya fungsinya dim flashlight ini lebih berguna sih ke depannya. Nanti akan gue jelaskan deh di versi resmi ya. Lalu selanjutnya Apple Music. Tentunya, ya bener banget, Apple Music ini sudah apa ya bisa kita katakan ya, sudah ada pembaruan pada visualnya. Karena ya tentunya seperti gue pernah jelaskan di video sebelumnya, Apple Music Classical itu akan dirilis pada saat 28 Maret. Seperti ini, kalau misalkan gue langsung klik Apple Music Classical, dia akan langsung direct ke App Store ya. Kelihatan ya, di sini terlihat 28 Maret rilisnya. Dan kemungkinan iOS 16.4 ini juga akan dirilis sebelum tanggal itu, karena requirement-nya ini harus dengan iOS 16.4. Selanjutnya ada pada bagian shortcut. Ya, bener banget, di shortcut ada tambahan action baru lebih tepatnya. Dan di sini gue menyebutkan 2 saja dulu ya, karena nanti pada saat versi resminya dirilis gue akan jelasin semuanya biar kalian lebih paham. Di sini kayak permukaan-permukaannya aja, spill dikit. Ya, di sini adanya action, shortcut, shutdown, dan lock screen. Fungsinya buat apa emang bang? Nah, fungsinya misalkan aja ya, ini akan gue buat automation. Di sini kita add aja create personal automation, dan misalkan gua akan pilih untuk membuka aplikasi. Misalkan gue pilih yang app ini nih, kelihatan ya, yang app. Oke. Nah, gue pilih yang checklist is open ini. Oke, yang is open ya, ingat ya. Setelah itu gue pilih aplikasinya apa. Nah, ini misalkan gue pilih aplikasinya yang contoh aja App Store aja lah ya, biar cepet. Nah, App Store gue pilih, gue tap done, dan yang 10S juga gue tap done. Kelihatan ya? Nah, di sini kita next aja langsung keduanya. Lalu kita pilih actionnya, add action. Di sini lu search misalkan lock screen. Seperti ini, gue pilih lock screen. Dan yang ini juga gue pilih yang lock screen. Ya, sudah kepilih lock screen keduanya ya. Udah kepilih lock screen keduanya. Kita langsung next aja. Dan ini juga next. Nah, don't X atau X before running ini di disable. Lalu kita pilih don't X. X before running juga disable. Lalu kita don't X ya. Kayak gini. Dan kita tap done, kita tap done. Mari bersamaan kita buka App Store. Apa yang terjadi ketika kita buka App Store? 1, 2, 3. Ya, langsung ke lock screen. Jadi akan lebih mudah banget ya dengan adanya shortcut action lock screen tersebut. Oke? Jadi dia akan langsung nge-lock iPhone-nya. Penting banget nih, ya. Dan ini pastinya bisa untuk aplikasi yang lain. Ini sebagai contoh aja. Gue contohkannya ke App Store kayak gitu. Jangan bilang buat apa App Store di lock screen. Lah, ini kan contoh doang. Oke, kayak gitu. Itu salah satunya, ya. Tentunya yang paling penting adalah terkait security update pada iOS 16.4 ini, ya. Di sini sudah ada security update-nya dan memang udah diupdate sama Apple untuk pengamanan data kita tentunya ya. Untuk lebih apa ya? Ya, biar nggak kena phishing, nggak scam gitu. Apple selalu meningkatkan security update. Oke? Lalu sekarang kita bicara performance. Ya, untuk performance menurut gue so far 10S dan 10R sama-sama baik ya. Bahkan 10R sering banget gue mainin FIFA nih, aman. Kalau 10S sekedar sosmed aja sih, nggak terlalu berat kerjaannya nih. Tapi kalau 10R cukup berat, tapi aman sih. Sejauh ini sih aman dari sejak dini hari tadi hingga saat ini. Performance pada iOS 16.4 version RC ini di iPhone 10R dan 10S aman-aman aja. Tapi kayaknya nggak afdol kalau kita nggak benchmark ya. Kita akan benchmark. Di sini gua akan menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat di sini iPhone 10R iOS 16.4 kelihatan ya, dengan prosesor A12 Bionic, RAM 2,77 GB. Kalau 10S kalian bisa lihat, perhatikan iOS 16.4 A12 Bionic 3,69 GB alias 4 GB RAM ya. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, CPU benchmark dan kita run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses benchmark, kita tungguin ya. Ya, udah selesai benchmarknya, kalian bisa lihat di situ ya. Untuk yang iPhone 10R 1292 single score-nya. Lalu multicore-nya di 1986, dan kalau iPhone 10s di tangan kiri gua, single score-nya di 1334, lalu multicore-nya di 2738. Oke? Tetapi ini hanyalah angka sih bagi gua. Ya, yang penting saat kita menggunakan experience performance-nya itu aman-aman aja. Harusnya.
Sekarang kita bahas baterai. Kalian bisa lihat di sini iPhone XR baterainya 67%, kelihatan ya. Dan iPhone XS ini baterainya di 43%. Jujur, selama pemakaian gue lebih pilih baterai XR. Mungkin lebih besar karena ukurannya lebih besar juga dibanding XS. Karena XR ini cuma 6,1 inch gitu ya. Soal keiritan baterai, si XR lebih menjamin sih daripada XS. Kayak gitu. Tapi so far menurut gue belum ada kendala soal baterai di versi RC ini. Kalau kita cek ke bagian settingan untuk activity baterainya, nah kalian bisa lihat sendiri di sini yang iPhone XS ini kosong ya, karena ini kayaknya mati dah iPhone-nya nih, ke shutdown. Dan kalau yang XR kalian bisa lihat aktivitasnya, padat cuy. Lebih awet soalnya, nggak cepat boros. Dan untuk baterai health-nya kita cek bersamaan di sini. Untuk XS di 80% dan untuk XR di 82%, cuman beda 2% saja. So far menurut gua keduanya masih aman-aman aja, meskipun baterai health-nya sudah mendekati 80% ya. Terlihat jelas sih di situ ya. Tapi ya namanya baterai health pasti akan turun selama iPhone ini kita gunakan. Ya, gue berharap pada saat nanti versi publik yang resmi dirilis, baterai dan performance-nya aman-aman aja untuk semua device iPhone yang kalian gunakan. Tidak hanya gue aja. Kayak gitu. Ya, itu tadi apa saja yang ada pada iOS 16.4 version RC atau rilis kandidat. Ingat, masih versi RC, belum versi publik resmi. Dan jujur, ini nggak semua gue kasih tahu karena biar tetap excited pada saat video publik resminya dirilis dari YouTube gue ini, ya. Ya udah, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.